Jamaah rahimakumullah, ini rangkaian dari surah Al-Fath yang sudah kita bahas sebelumnya, merupakan kabar gembira tentang kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu tepatnya pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini, mari sama-sama kita tadaburi maknanya, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil darinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-8, "Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran." Inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah, arsalnaka, telah mengutusmu wahai Muhammad, syahidan, sebagai saksi, wa mubashiran, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 peran. Yang pertama adalah sebagai syahid, saksi. Yang kedua sebagai mubashir, pemberi kabar gembira. Yang ketiga sebagai nadhir, yaitu pemberi peringatan. Nah, jemaah rahimakumullah, tentu ayat ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa tugas kenabian dan kerasulan itu tugas yang amat sangat mulia, tugas yang amat sangat berat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenabian dan kerasulan ini kecuali kepada hamba-hamba pilihan. Maka semua nabi dan rasul itu adalah orang-orang pilihan. Nasabnya juga nasab yang paling bagus, melalui jalur pernikahan yang syar'i yang diridhai oleh Allah, dan mereka adalah pribadi-pribadi yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari berbagai macam kesalahan dan dosa. Jumlah mereka sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasul, berapa banyak jumlah nabi?" Rasul mengatakan 124.000 orang. Dan di antara mereka ada 300 sekian orang yang juga menjadi rasul. Jumlahnya 124.000 orang, dan di antara mereka ada yang Allah berikan tugas juga sebagai rasul. Maka dengan demikian kita memahami berarti nabi dan rasul itu beda. Ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya nabi dan rasul itu adalah, kalau dulu kita waktu sekolah, Pak, pelajaran PAI atau pelajaran akidah akhlak, kalau di sekolah MI, nabi dan rasul, apa bedanya? Kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintah untuk menyampaikan. Yang kedua, kalau rasul adalah diberikan wahyu oleh Allah tapi diperintahkan untuk menyampaikan. Ini definisi atau perbedaan yang sering kita dengar. Nggak tahu buku anak sekolah zaman sekarang masih kayak gitu apa tidak. Padahal kalau kita renungkan, di antara sifat nabi itu tabligh, menyampaikan. Di antara sifat rasul itu tabligh, menyampaikan. Maka mana mungkin ada nabi yang diberikan wahyu oleh Allah lalu tidak diperintah untuk menyampaikan? Berarti ayatnya dipakai sendiri dong. Ya, nah ini bertentangan. Nggak mungkin seorang nabi itu kalau diberikan wahyu disimpan sendiri. Ya, karena berarti dia memiliki sifat yang bertentangan dengan tabligh. Tabligh sifat kebalikannya adalah kitman, menyembunyikan, dan itu mustahil bagi seorang nabi. Ya, karena sifat kitman itu adalah sifat buruk yang Allah berikan kepada Bani Israel, orang Yahudi. Mereka itu yaktumun, kitman, menyembunyikan ilmu yang mereka miliki. Apa ilmu yang mereka miliki? Mereka tahu bahwa Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul, karena tanda-tandanya, keterangannya sangat jelas tertulis dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat. Tapi mereka tidak mau mengakui. Maka mereka disebut orang yang kitman, menyembunyikan ilmu. Maka seorang nabi nggak mungkin punya penyakit kitman ini, punya sifat kitman seperti ini. Karena itu perbedaan yang tepat untuk membedakan antara nabi dan rasul, seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama, adalah nabi dan rasul itu sama-sama mendapatkan wahyu.
Sama-sama diperintah untuk berdakwah dan menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Hanya bedanya kalau Rasul itu diberikan oleh Allah syariat yang baru. Ada syariat yang baru yang diberikan kepada Rasul. Tapi kalau Nabi itu tidak membawa syariat yang baru. Dia hanya melanjutkan syariat Rasul yang sebelumnya. Itu bedanya. Maka dalam satu masa misalkan ada lebih dari satu Nabi dan Rasul, seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang mendapatkan Taurat adalah Nabi Musa. Ya, maka Nabi Musa itu Nabi dan Rasul. Nabi Harun boleh jadi hanya Nabi saja. Setelah Nabi Musa, Nabi Harun nanti ada Nabi namanya Nabi Yusha' bin Nun. Ya, Nabi Yusha' bin Nun itu Nabi yang pernah berdoa kepada Allah untuk menahan matahari jangan tenggelam, dan itu berlaku sampai beberapa hari. Ya, jadi matahari itu sudah di tepi barat, Pak, mau tenggelam, mereka sedang berjihad mau masuk ke tanah Palestina bawa Bani Israel. Maka Nabi Yusha' bin Nun ini berdoa, ya Allah, tahanlah matahari ini, ya. Maka dia bilang kepada matahari, wahai matahari, kamu dapat perintah oleh Allah, saya juga dapat perintah oleh Allah. Karena kita sama-sama diperintah, kamu jangan tenggelam dulu sebelum tugas saya selesai. Ya, itu ditahan sampai beberapa malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian mereka menang dan masuk ke tanah Palestina. Ya, ini Nabi Yusha' bin Nun. Nah, Nabi Yusha' bin Nun tidak membawa syariat baru. Beliau hanya melanjutkan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, maka perbedaan ini yang kita rasa lebih tepat untuk kita gunakan. Jadi Rasul adalah diberikan wahyu, diperintahkan berdakwah, dan diberikan oleh Allah syariat yang baru. Sementara Nabi diberikan wahyu, diperintahkan berdakwah, tapi tidak diberikan syariat yang baru. Ya, Nabi Musa punya syariat baru, Nabi Isa punya syariat baru, Nabi Muhammad inilah yang menyempurnakan syariat-syariat Nabi yang sebelumnya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentang kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini ayat ke-8 ini berbicara tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka, kami telah mengutusmu wahai Muhammad, dan beliau diutus rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta, tidak terbatas hanya kepada kaum dan bangsanya sendiri. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus oleh Allah untuk skala lokal. Mereka hanya diperintah untuk mendakwai umatnya sendiri. Ya. Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk mendakwai Bani Israel. Sebelumnya ada Nabi Musa juga hanya untuk Bani Israel. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman juga hanya untuk Bani Israel. Ya, Nabi Saleh untuk kaumnya, Nabi Hud untuk kaumnya, Nabi Syuaib untuk kaumnya. Ya. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi dan rasul untuk seluruh alam semesta, baik jinnya ataupun juga manusianya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah kekhususan yang Allah berikan kepada beliau. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tugas beliau adalah yang pertama syahid, sebagai saksi. Ya. Saksi atas apa? Ya. Saksi atas umatnya pada hari kiamat bahwa beliau telah menyampaikan risalah dan tugasnya. Saksi pula bagi nabi-nabi yang lain, ya, bahwa nabi-nabi yang lain juga telah menyampaikan tugasnya dengan baik, yang kemudian disempurnakan oleh datangnya beliau. Saksi pula atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempersaksikan di hadapan seluruh manusia bahwa Tuhannya manusia dan Tuhannya seluruh alam semesta ini hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, yang maha mengatur seluruh alam semesta. Maka syahid sebagai saksi. Begitu pula jamaah rahimakumullah, kita semua ini kelak di hari kiamat juga akan dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Ya. Saksi atas siapa? Saksi antar sesama kita. Ya. Antar sesama kita akan bersaksi. Juga akan menjadi saksi bagi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah menyampaikan semua tugas dan perannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka siap-siap kita menjadi saksi.
Kalau di dunia saksi bisa dibayar. Ya. Di dunia saksi bisa dibayar. Apa yang keluar dari mulutnya bisa dipesan. Itu kalau di dunia, ya. Dan dalam waktu sekejap asal duitnya lancar bisa berubah kesaksiannya. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang dapat mengintervensi saksi-saksi tersebut, semuanya akan berbicara sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga bertugas wa mubasysyira, yaitu memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya, mubasysyir kepada orang-orang yang beriman, bahwa bagi orang yang beriman itu adalah pahala-pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bagi mereka yang beriman, bertakwa, beramal soleh, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka mereka mendapatkan kabar gembira itu. Maka di dalam Al-Quran, kalau kita membaca ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang kenikmatan, ayat-ayat tentang pahala, semua itu adalah yang Allah janjikan. Semua itu adalah tabsyir, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan kabar gembira, maka syaratnya beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Maka baru kita mendapatkan tabsyir, bisyarah, kabar gembira tersebut. Sering sekali kita baca dalam Al-Quran, innal muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu ada keberuntungan. Ya. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan kebun-kebun anggur, a'nab, kebun-kebun anggur, wa kawa'iba atroba. Nah, ini bidadari-bidadari yang berdada montok dan berusia setara. Wah, ini Pak, ya. Usianya berapa? Menurut para ahli tafsir, usianya sekitar 33 sampai 35. Jadi bapak-bapak nanti kalau masuk surga insyaallah, amin. Amin ya Pak. Amin. Mau masuk surga nanti balik umurnya kira-kira umur 35-an lagi. Ya, maka dari sekarang cari foto zaman dulu yang umurnya 30-an, ya, tempelin di cermin. Wah, ini calon ahli surga. Ya Pak ya. Cari fotonya zaman dulu yang umur 30-an. Kan lagi ganteng-gantengnya tuh. Nah, itu nanti kalau masuk surga kayak gitu dan lebih bagus lagi. Ya, lebih ganteng lagi. Ya. Ada juga dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan ditempatkan oleh Allah pada surga-surga dan mata air-mata air. Ya. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil semua karunia yang Allah berikan kepada mereka karena mereka dulu waktu di dunia adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Apa kebaikan yang mereka lakukan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam karena bangun melakukan sholat malam, bukan sedikit tidurnya nonton bola. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun, salat di tengah malam sampai waktu sahur, di waktu sahur sampai subuh mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan di antara kebaikan mereka, mereka menjadikan di dalam harta mereka itu ada sebagian mereka sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang yang sa'il, meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak mampu untuk mencari penghidupannya sendiri. Nah, ini sifat-sifat ahli surga begitu. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Orang-orang bertakwa itu ditempatkan oleh Allah di surga-surga yang mendapatkan banyak kenikmatan.
Mereka mendapatkan buah-buahan yang sangat lezat dan Allah pelihara mereka sehingga mereka tidak tersentuh api neraka jahim. Nah, ini semuanya modalnya iman dan takwa. Barulah mereka mendapatkan bisyarah, tabsyir, kabar gembira. Ya. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan nadhir, peringatan. Nadhir itu artinya peringatan. Ya. Makanya ini tugas ini selalu menempel kepada tugas kenabian, tabsyir wa indhar, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Peringatan terhadap apa? Terhadap yaumul hisab, bahwa kelak kehidupan manusia akan dihisab amal perbuatannya, bahwa kelak akan ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kuburnya, yang mati dihidupkan lagi, yang hancur disusun kembali, lalu digiring ke padang mahsyar. Mereka menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan, akan dihisab satu persatu seluruh amalnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dihisab dengan teliti, maka dia pasti akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul di antara doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Aisyah bertanya, ya Rasul, hisab yang ringan itu yang seperti apa? Hisab yang ringan itu adalah seseorang diteliti amal perbuatannya, tapi seperti apa? Tidak terlalu detil, Pak. Ya. Kalau ibaratnya kalau itu sebuah kertas ulangan, dibolak-balik aja. Ya, ada salah dikit dah, nggak apa-apa. Maka akhirnya dia sangat cepat hisabnya dan dia masuk surga pun dengan cepat. Ini namanya hisab yang yasira, hisab yang ringan. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat hisab yang ringan, Pak. Ya. Kita bayangkan kalau hisabnya itu teliti, detil, ya, itu catatan amal perbuatan kita kira-kira tebelnya berapa ribu halaman. Kan itu catatan amal semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia. Kalau kita balik usia 15 tahun, sekarang umurnya sudah 60 tahun, berarti udah berapa tuh? 45 tahun. BAP 45 tahun, berita acara berita amal perbuatan. Ya, itu kalau diperiksa satu persatu, lembar per lembar, kata per kata, Masya Allah. Ya. Nunggunya aja itu setengah mati, ya, sedihnya. Karena yaumul hisab itu semua orang menangisi dirinya sendiri. Semua orang menangisi, menyesali perbuatannya sendiri. Jangankan yang ingkar, yang kafir, yang tidak beriman, mereka yang sudah beramal soleh pun juga susah. Mengapa demikian? Ya karena khawatir, takut dengan yaumul hisab, belum ketahuan nasibnya bagaimana. Ya, maka kalau sudah mendapatkan tiba-tiba dipanggil dapat hisabnya, hisab yang ringan, hisab yang cepat, ya, lembarannya cuma dibolak-balik begitu saja, ya, selesai, dah kamu masuk surga, beres, barulah bahagia. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, ini nadhir, peringatan bahwa setiap perbuatan manusia yang buruk itu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang disampaikan Rasulullah SAW sejak pertama kali berdakwah kepada kaumnya. Beliau menyampaikan basyira wa nadhira, kabar gembira dan juga peringatan. Ya. Beliau bilang, aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Kalian adalah keluargaku. Kalian orang yang berhak, yang pertama kali, yang paling berhak mendapatkan dakwahku. Karena itu aku ingatkan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada hisab. Di hadapan kalian ada hari kebangkitan. Di hadapan kalian ada surga dan neraka. Ya, Allah ingatkan kepada mereka. Dan inilah juga tugas para da'i, tugas orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, siapapun mereka, mau ustadz, mau bukan ustadz, mau ulama, mau kiai, mau habaib, ya, atau mau dia bisnismen, dia pedagang, ya, dia PNS, dia karyawan, apapun dia yang berdakwah di jalan Allah, tugasnya dua ini, Pak. Yang pertama memberikan kabar gembira, yang kedua memberikan peringatan. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kita ini lebih sering ngasih peringatan daripada kabar gembira. Ya. Nakut-nakutin orang terus pakai neraka, tapi jarang-jarang ngajak orang masuk surga. Nah, itu maksud saya. Ya. Kita sering ngancem-ngancem, itu perbuatan buruk, masuk neraka, buruk, masuk neraka.
sementara kita jarang untuk menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan yang mengajak kita kepada surga Allah, kan? Maka di antara kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala setiap kali menjelaskan tentang adanya azab neraka, pasti juga diiringi dengan penjelasan tentang nikmat surga. Itu pasti. Silakan bisa dibaca 5 juz paling akhir, itu rata-rata surah Makkiyah. Ya. Itu selalu kalau berbicara tentang azab pasti juga berbicara tentang nikmat-nikmat surga. Bahkan ada surat-surat tertentu yang isinya semua menjelaskan tentang nikmat surga, seperti Ar-Rahman, ya, seperti Al-Insan. Ini menjelaskan tentang kenikmatan surga, hampir keseluruhan ayatnya. Supaya apa? Supaya orang tertarik masuk surga. Ya. Nah, itu yang harus kita dahulukan. Banyak memberikan kabar gembira daripada memberikan peringatan. Meskipun dua-duanya harus seimbang. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Litu'minu, supaya kalian semua beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa tu'azziruhu, dan kalian memberikan pertolongan terhadap Allah dan agamanya, wa tuwaqqiruhu, dan kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa tusabbihuh, dan kalian mensucikan, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bukrotan, di waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Nah, ini jamaah rahimakumullah, bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia untuk mubasysyira wa nadhira, itu supaya manusia itu dalam hidupnya ini, Pak, satu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tadi sudah kita sampaikan di muqaddimah bagaimana pentingnya dan pengaruh iman di dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Tadi saya sampaikan, kalau kita ingin melihat bagaimana pengaruh iman dalam pribadi seorang muslim, lihat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ya, betapa tegarnya, sabarnya, kuatnya, tetap optimis, tidak putus asa, semangat berjuang, dan rela berkorban. Dan mereka tidak menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Lihat bagaimana mereka menyambut kematian. Ya, seorang anak kecil diwawancarai, bagaimana kalau tiba-tiba ada pesawat Israel yang datang mengebom tempat tinggalmu? Kata anak kecil itu, kan udah biasa, katanya. Kalaupun kami mati, kan kami mati syahid. Lihat, ini anak kecil, Pak, usianya mungkin 10 atau kurang dari 10 tahun. Ya. Ini menandakan bahwa keimanan rakyat Gaza ini begitu luar biasa. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa di akhir zaman iman itu adanya di bumi Syam, tanah Syam. Dan tanah Syam yang dimaksud itu termasuk adalah tanah Palestina. Ya. Luar biasa. Kita melihat pemandangan, kan 50 hari itu kemarin perang, luar biasa. Sekarang udah gencatan senjata hari ketiga ini. Ya, besok hari keempat, habis itu nggak tahu perang lagi apa enggak. Ya. Kita lihat selama 50 hari itu, ya, ada seorang ibu yang keluar dari rumah sakit, ini perawat. Dia cari anak perempuannya sambil teriak, "Nah, ayahmu telah syahid, suamiku telah syahid." Memang nangis, sedih iya, tapi tangis itu tangisan bahagia, haru, dan bangga. Ya. Ada seorang ayah, dia kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan cucunya. Dia sujud berkali-kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Keluarganya menjadi syuhada. Yang terbaru 2 hari yang lalu, seorang ayah, ya, mungkin usianya sekitar hampir 45 ke atas. Ya, dia gendong bayi kecilnya, Pak, anak perempuan, mungkin usianya 2 atau 3 tahun. Sudah meninggal itu anak. Ya, digendong, dicium pipinya kiri kanan. Nah, sini nak, aku bersihkan mukamu. Sini nak, aku cium matamu. Sini nak, untuk terakhir kalinya.
Dan orang ini nggak nangis, Pak. Dia tersenyum. Inilah namanya pengaruh keimanan dalam kehidupan seorang mukmin. Makanya apa di antara hikmah yang kita dapatkan, banyak di antara pegiat-pegiat media sosial atau selebgram kata kita di Amerika dan di beberapa negara-negara Eropa yang mereka asalnya ateis. Ya, karena melihat ketegaran anak-anak di Gaza Palestina ini, mereka berbondong-bondong kok bisa dalam situasi seperti itu, ya, yang keluar dari lisan mereka itu bukan caci maki, sumpah serapah, atau ungkapan ketidakridhaan kepada Allah. Justru yang keluar dari mereka adalah kalimat-kalimat yang indah, tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok mereka bisa begitu tuh dari mana? Maka mereka tahu bahwa umat Islam itu pegangannya adalah Al-Quran. Maka mereka beli Quran, mereka baca Al-Quran, dan di antara mereka sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini buah atau hikmah yang ditampakkan oleh Allah kepada kita di balik peristiwa yang sangat memilukan ini. Itu semua buah keimanan. Maka tadi saya katakan, iman itulah yang membuat kita sanggup mengarungi kehidupan dengan segala ujiannya. Diberikan kita oleh Allah ujian berupa sakit, kesempitan, kesulitan, kekurangan, kita mampu sabar. Apa yang membuat kita sabar? Iman yang Allah berikan. Diuji oleh Allah kita dengan kenikmatan, kesenangan, kita tidak berfoya-foya menghambur-hamburkan apa yang kita miliki, tapi kita bisa bersyukur. Apa yang membuat kita bersyukur? Iman kita kepada Allah. Kita mampu untuk bisa konsisten, komitmen datang ke masjid beribadah, ya, melaksanakan ibadah sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mau bersedekah, menyisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita walaupun kita sendiri kekurangan. Apa yang membuat kita mampu itu? Iman. Ya. Jadi iman ini begitu luar biasa. Karena itu tidak heran kalau 13 tahun di kota Mekah, fokusnya Rasulullah SAW, ya, adalah membina keimanan dan keyakinan kaum muslimin. Ya, 13 tahun di Mekah. Maka kita lihat militansi, ketegaran, kesabaran, apa yang dulu dialami sahabat-sahabat Nabi di kota Mekah yang disiksa, ditindas, dizalimi oleh orang-orang Quraisy, hari ini kita saksikan pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ini litu'minu billahi wa rasuli, karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ini nomor satu. Kemudian wa tu'azziruh, ya. Kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka target berikutnya dakwah Nabi itu adalah supaya kalian umat Rasulullah SAW memberikan pertolongan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Maka tidak ada seorang pun orang yang beriman itu yang berpangku tangan dari perjuangan. Mereka pasti memberikan kontribusi perjuangan apapun yang mereka miliki, ya. Kita lihat yang menjadi mujahidin di Palestina itu hanya beberapa puluh ribu orang. Pasukan Al-Qassam itu 30 ribu. Pasukan Jihad Islami atau Saraya Al-Quds mungkin beberapa puluh ribu. Syuhada Al-Quds mungkin beberapa ribu. Ini faksi-faksi, Pak. Kalau Al-Qassam itu sayap militernya Hamas. Kalau Saraya Al-Quds ini sayap militernya Jihad Islami. Kalau Syuhada Al-Aqsa itu faksi atau sayap militernya Gerakan Fatah. Jadi mereka ini bersatu sekarang, ya. Yang berperang menjadi mujahid itu hanya sebagian, tapi lihat bagaimana rakyat Gaza itu mendukung penuh perjuangan, mendukung penuh pasukan mujahidin, meskipun mereka sudah banyak kehilangan keluarga, kehilangan rumah, dan banyak hal yang sudah mereka korbankan. Bahkan ada seorang nenek-nenek diwawancarai, dia bilang, bahkan kalaupun di Gaza ini hanya tersisa satu orang saja, lanjutkan perjuangan. Ini luar biasa, ya. Kemarin kalau kita lihat video di Al Jazeera, itu kloter pertama pertukaran tawanan. Tawanan-tawanan dari rakyat Palestina yang ada di Israel itu yang sudah ditangkap tahun 2011, tahun 2012, bayangin, ditangkap masih kecil, keluar sudah dewasa. Ditangkap masih gadis, keluar sudah sangat dewasa. Ya, bahkan ada yang mohon maaf sebagian tubuhnya terbakar karena kondisi penyiksaan di dalam penjara itu. Ketika mereka dikeluarkan, apa yang mereka bilang? Mereka memuji para mujahidin. Ya, mereka bilang melanjutkan perjuangan. Padahal nih, ya,
boleh jadi kalau besok atau besoknya lagi ya selesai gencatan senjata, Israel menyerang, mungkin mereka akan menjadi syuhada berikutnya. Tapi tidak ada sedikit pun yang merasa gentar. Tu'azziru. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa mereka harus turut andil di dalam perjuangan. Ya. Wa tu'azziru, memberikan pertolongan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat berkuasa dan sangat mampu memberikan kemenangan kepada agamanya meskipun tidak diberikan pertolongan oleh siapapun. Allah Maha Kuasa. Tapi dengan seorang mukmin ikut andil di dalam perjuangan dan memberikan kontribusi perjuangan, maka sesungguhnya dia sedang memberikan kemuliaan kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau muncul Abu Ubaidah, Pak, rekamannya ya dengan khasnya pakai penutup wajah sorban berwarna merah itu ya, selalu dia kutip di ujung pidatonya nggak panjang, 9 menit, kadang kemarin yang terakhir tuh paling panjang 14 menit ya. Beliau selalu mengutip di penghujung pidatonya, wa innahu la jihad nasrun awistishad. Rupanya ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Asy-Syahid Izzuddin Al-Qassam ketika ditangkap oleh Inggris, penjajah Inggris waktu itu ditangkap beliau ya, terus ditawarin macam-macam, maka beliau bilang wa innahu la jihad, inilah jihad, nasrun menang, awistishad atau mati syahid. Ya tegas saja kalimat itu. Jadi tidak ada gentar-gentarnya mereka. Makanya mereka bilang kami sudah siap perang dalam jangka waktu 1 tahun ya. Sementara Israel ini kerugiannya besar, Pak, 335 kendaraan perangnya hancur, padahal satunya itu jutaan dolar ya, belum lagi pembiayaan lain-lain sebagainya ya. Dan mereka bilang kami masih sanggup bertahan berperang sampai 2 bulan ke depan ya. Jadi walaupun korban sipil lebih banyak di pihak Palestina, di pihak Gaza ya, tetapi ya kemenangan yang sesungguhnya akan didapatkan oleh mereka yang sanggup bertahan paling lama di medan pertempuran ya. Nah sekarang ini termasuk kemenangan bagi para mujahidin. Kenapa? Bayangkan hanya sekitar 50 sandera Israel yang ada di tangan pejuang itu dilepaskan, ditukar dengan sekitar 150 sandera Palestina. Ya karena yang dipenjara di Palestina, di penjara Israel itu 10 ribuan orang, Pak. Yang itu nggak jelas kesalahannya apa. Ya. Terakhir ditangkap kemarin Direktur Rumah Sakit Asy-Syifa akan diinterogasi dan akan ditetapkan sebagai tersangka teroris. Bayangkan, Direktur Rumah Sakit. Kira-kira teror apa yang dia lakukan? Sementara setiap hari sejak perang dia tidak pernah beristirahat bersama dengan para dokter dan para perawat merawat para korban perang. Itu pun di tengah keterbatasan kondisi yang ada. Itulah namanya Yahudi itu. La'natullah alaihim. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka orang yang beriman itu pasti memberikan pertolongan, sumbangsi. Ya. Ada di Instagramnya Ustadz Rifki Ja'far Thalib, ini putranya almarhum Ustadz Ja'far Thalib dulu kalau masih ingat tuh ya. Beliau bikin status begini, kalau hari ini ada pendaftaran untuk menjadi relawan pejuang ke Palestina, kalian siap daftar nggak? Dan kira-kira mau berperan jadi apa? Komentarnya ribuan, Pak. Saya siap Ustadz, saya nggak bisa ngapa-ngapain, paling saya bantu ngapain lah ya. Saat saya perawat, saya siap untuk di bagian medis. Saat saya ini, saya itu, macam-macam. Oh, luar biasa ya. Makanya kalau kemarin ada berita ya bahwa salah satu akun tentara Israel ya menyatakan diri akan melaporkan netizen Indonesia ke polisi. Kenapa? Karena akunnya diserang terus sampai mereka stres, Pak. Jadi mereka ini tentara-tentara Zionis itu masing-masing punya akun di media sosial. Kerjaannya mejeng di media sosial. Itu diserang oleh netizen Indonesia sampai stres mau lapor polisi. Ini menandakan netizen Indonesia luar biasa. Ya, jadi walaupun nggak ikut bisa perang darat, ya, perang media sosial pun nggak apa-apa. Jadi macam-macam disampaikan, itu perang media luar biasa. Ya.
Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, setelah wa tu'azziruhu maka wa tuwaqqiruh. Wa tuwaqqiruhu artinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan jihad itu, ya, ketika Rasul ditanya, ya Rasul, ada seseorang yang berperang karena hamiyah. Hamiyah itu fanatisme. Mungkin fanatisme kelompok, mungkin fanatisme suku, mungkin fanatisme kebangsaan, ya, nasionalisme yang sempit lah, ya. Ada orang yang berperang karena keberanian, ada yang berperang karena pengen dikenang sebagai pahlawan. Siapakah yang fisabilillah ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, beliau tidak memilih dari tiga hal yang ditanyakan tadi, tapi Rasul mengatakan seseorang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang fisabilillah, ya. Jadi yang niat perangnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang disebut jihad fisabilillah. Yang perang untuk yang lain, maka dia tidak fisabilillah. Maka wa tuwaqqiruhu, ya, itu digunakan untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Zionis Israel ini, mereka ini luar biasa, Pak. Ini udah gencatan senjata, tapi sudah berapa orang yang mereka tembak mati. Ya. Ini terbaru, tadi saya duduk di sini jelang subuh, saya buka informasi, ya, seorang keluarga mendapatkan informasi tentang anaknya atau cucunya tidak salah yang ditembak mati oleh Israel. Ya. Saudara-saudara kita yang tadinya mengungsi mau kembali ke rumah-rumah mereka yang sudah hancur di wilayah utara, itu mereka ditembaki juga. Jadi memang Israel, Yahudi itu nggak pernah bisa menepati janji. Karakternya karakter pengkhianat, ya, dan itu dipersaksikan sendiri oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka kaum muslimin ketika dia berperang, mereka bukan sekedar membela tanah kelahiran mereka. Mereka bukan sekedar membela kehormatan diri mereka. Mereka sedang membela Masjidil Aqsa yang dinodai. Hari Jumat kemarin, dan sudah beberapa kali Jumat semenjak perang, itu kaum muslimin dihalang-halangi tidak boleh sholat Jumat di dalam Masjidil Aqsa, ya. Sholatnya di luar, itu pun masih ditembaki dengan gas air mata dan macam-macam. Itulah yang menjadikan kenapa para pejuang melakukan serangan tanggal 7 Oktober. Karena sebelumnya mereka seringkali melakukan banyak pelecehan kepada orang-orang di dalam Masjidil Aqsa. Bahkan mereka menyalakan nyanyi-nyanyian dengan suara yang keras di dalam masjid, mengganggu kaum muslimin yang sedang beribadah. Di samping itu beberapa kaum muslimah juga mereka lecehkan, ya. Ditambah lagi dengan informasi akan dilakukannya normalisasi hubungan antara Saudi Arabia dengan Israel. Nah, ini mereka tuh kayak gimana gitu, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, ya, dan kemudian adalah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala baik dari kesyirikan dan dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, terus menerus baik pagi hari ataupun siang hari. Jadi orang beriman karakternya beriman kepada Allah dan Rasulnya, ikut andil dalam perjuangan, selalu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih, berzikir kepadanya siang dan malam. Ini karakter orang-orang yang beriman, pengikut dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.